Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdatul Jana dengan NIM 2505076023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis mengenai struktur fisik dan batin pada puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Pada puisi terdapat dua struktur, yaitu ada struktur fisik dan struktur batin. Kita akan membahas struktur fisik pada puisi terlebih dahulu. Pada struktur fisik dalam puisi, terdapat 5 unsur. Yang pertama ada diksi, rima, tipografi, gaya bahasa, dan citraan. Kita ke poin yang pertama, yaitu diksi. Diksi sendiri merupakan kata-kata yang dipilih oleh penyair untuk menyampaikan perasaan dan makna, atau juga bisa disebut pemilihan kata. Nah, pada puisi Surat Cinta ini kita ambil contoh pada kalimat kutulis surat ini kala hujan gerimis. Nah, pada kalimat kutulis surat ini bermaknakan makna yang sebenarnya, yang dimana penyair memang sedang menulis surat ini. Nah, kalimat ini termaksud jenis diksi kalimat denotatif. Denotatif merupakan makna yang sebenarnya dari sebuah kata. Contoh selanjutnya lagi pada potongan kalimat langit menangis. Langit menangis di sini bukan bermaknakan makna yang sebenarnya, di mana maksud langit menangis ini maknanya hujan. Kalimat ini termaksud dalam diksi makna konotatif. Konotatif merupakan makna yang bukan sebenarnya dari kata tersebut. Pada puisi ini juga terdapat diksi kata konkret atau kata yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti hujan, gerimis, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari rima merupakan pola kesesuaian bunyi dalam puisi. Ada 3 jenis, yaitu pertama ada rima awal atau persamaan pada baris awal. Yang kedua ada rima tengah, yaitu persamaan pada baris tengah. Yang ketiga ada rima akhir, yaitu persamaan pada akhir baris. Nah, pada puisi Surat Cinta ini tidak terikat pada pola tertentu, jadi termaksud rima bebas. Yang ketiga ada tipografi. Tipografi merupakan perwajahan pada puisi, cara puisi ditulis, jarak, dan panjang pendeknya. Jenis tipografi ini ada tipografi konvensional atau tipografi lurus rata kiri pada umumnya, ada tipografi bebas yang tidak terikat pada pola tertentu, dan ada tipografi visual yang biasanya berbentuk pola tertentu, seperti mungkin bentuk segitiga atau bentuk gunung dan lain sebagainya. Nah, pada puisi ini jenis tipografi seperti pada umumnya itu tipografi konvensional atau lurus rata kiri. Yang keempat adalah majas. Majas merupakan kata kiasan yang digunakan penyair untuk memperindah makna. Nah, pada majas ini ada beberapa jenis, diantaranya ada metafora, simile, personifikasi, hiperbola, reputasi, ironi, dan paradoks. Nah, pada puisi Surat Cinta ini terdapat majas personifikasi pada contoh kalimat langit menangis, seolah-olah memberikan sifat manusia kepada benda mati atau alam. Terdapat juga pada kata kalimat angin mendesah, seolah-olah mendeskripsikan seperti manusia yang bisa bernapas. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora merupakan majas perbandingan langsung tanpa menggunakan kata bandingan. Contoh kata bandingan itu seperti laksana, bagaikan, dan lain sebagainya. Kita ambil penggalan kalimat, engkau adalah putri duyung tawananku. Di sini bukan bermaksudkan putri duyung yang sebenarnya, tetapi disamakan dengan keindahannya, di mana putri duyung biasa digambarkan cantik, indah, dan menarik. Selanjutnya ada majas simile. Majas simile merupakan majas perbandingan juga, tetapi menggunakan kata bandingan seperti laksana, bagaikan, dan lain sebagainya. Contoh penggalan kalimatnya, kala hujan gerimis bagai bunyi tambur mainan. Di sini menyamakan bunyi hujan yang dibandingkan dengan bunyi tambur mainan. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan penggunaan kata yang melebih-lebihkan. Contohnya seperti 1000 tangan menyebarkan 1000 jaring. Nah, sebenarnya di sini bermaknakan cinta yang sangat kuat. Selanjutnya lagi ada contoh pada kalimat 1000 jaring menyerap hatiku.
Di sini sebenarnya bermakna menyampaikan perasaannya, hanya saja menggunakan kata yang melebih-lebihkan. Majas terakhir yang terdapat pada puisi Surat Cinta ini ada majas repetisi, yaitu pengulangan kata dengan makna yang sama untuk menegaskan kata tersebut. Contohnya pada bait yang kedua terdapat kalimat kupinang kau menjadi istriku. Terdapat lagi pada bait yang keempat, aku melamarmu, di mana di sini sebenarnya memiliki makna yang sama untuk ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Selanjutnya lagi pada contoh kalimat wahai Dignarti, yang dimana terdapat di setiap bait-bait puisi. Di sini yang dimana betul-betul menegaskan bahwa surat cinta ini benar-benar tertuju pada kekasihnya. Selanjutnya, unsur terakhir yang terdapat pada struktur fisik puisi yaitu imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini merupakan penggambaran isi puisi yang membuat seolah-olah pendengar atau pembaca bisa melihat, merasakan isi dari puisi. Imaji atau citraan ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Selanjutnya, unsur terakhir yang terdapat pada struktur fisik puisi yaitu imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini merupakan penggambaran isi puisi yang membuat seolah-olah pendengar atau pembaca bisa melihat, merasakan isi dari puisi. Imaji atau citraan ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Ada beberapa imaji atau citraan yang terdapat pada puisi Surat Cinta ini, diantaranya ada citraan penglihatan yang seolah-olah bisa kita gambarkan atau bisa kita melihatnya. Contohnya pada kalimat kala hujan gerimis yang seolah-olah kita bisa membayangkan suasana saat hujan. Dan lagi pada contoh kalimat mengejap-ngejapkan matanya yang indah, seolah-olah kita bisa melihat mata yang berkedip. Yang kedua, citraan pendengaran, contohnya pada kalimat bagai bunyi tambur mainan. Selanjutnya lagi ada contoh pada kalimat angin mendesah. Makna dari angin mendesah ini seolah-olah kita bisa mendengarkan hembusan angin. Dan yang ketiga ada citraan gerak, contohnya pada kalimat mengejap-ngejapkan mata. Nah, kita ke pembahasan yang terakhir yaitu struktur batin dari puisi Surat Cinta. Nah, struktur batin sendiri terdapat 4 jenis, yaitu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama atau persoalan yang mencakup seluruh isi puisi. Tema dari puisi ini tersebut bisa terlihat jelas pada judulnya Surat Cinta. Nah, isi dari puisi ini membahas tentang cinta dan ketulusan. Bukan hanya sekedar cinta dan ketulusan, tapi juga kesungguhannya untuk meminang kekasihnya. Yang kedua ada rasa. Rasa merupakan perasaan yang dituang penyair ke dalam puisi. Pada puisi ini mengungkapkan perasaan cinta dan ketulusan. Yang ketiga ada nada. Nada pada puisi Surat Cinta ini memiliki nada yang cenderung lembut meskipun memiliki kedalaman emosional. Nah, saya akan membacakan contohnya dengan membacakan satu bait pada puisi Surat Cinta ini. Ku tulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur mainan, anak-anak peri dunia gaib. Dan angin mendesah. Wahai Dignarti, aku cinta padamu. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penyair dari isi puisi tersebut. Dari puisi Surat Cinta ini dapat kita ambil pesan moral bahwa cinta itu harus disampaikan dengan ketulusan, kejujuran, dan juga kesungguhan. Dan cinta yang sungguh-sungguh itu perlu keberanian dan kesetiaan yang layak diperjuangkan. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis struktur fisik dan batin dari puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.